بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, di mana pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam majelis ilmu yang sekiranya pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Namun mengingat bahwa malam ini mungkin merupakan malam yang terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga penting bagi kita sekalian untuk muzakarah, mengingat-ingat kembali beberapa hukum seputar bulan Ramadan, agar kemudian kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan memiliki ilmu tentangnya, sebagaimana yang telah kita ketahui dan itu yang kita bahas beberapa hari yang lalu dalam kajian Sahihul Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan judul dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilm, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum
berkata dan berbuat. Dan inilah yang harus menjadi pijakan setiap muslim. Dia tidak melaksanakan satu amalan syar'i kecuali dibangun di atas ilmu, di atas kejelasan, di atas dalil dan burhan dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang permasalahan hukum-hukum seputar bulan Ramadan, saya kira telah sering kita bahas secara detail, baik melalui tulisan maupun melalui daurah. Adapun melalui tulisan telah kita bahas di majalah Syariah dan demikian pula hukum-hukum seputar Ramadan telah kita bahas pula melalui daurah yang kita laksanakan pada tahun yang lalu. Sehingga bagi para ikhwah yang ingin mendapatkan perincian, insyaallah mungkin ada rekamannya. Namun pada pertemuan kita di malam hari ini kita hanya ingin membahas beberapa hal-hal yang penting untuk kita jadikan sebagai bekal tentang apa mauqif dan pendirian kita ketika masuk ke bulan Ramadan, serta amalan-amalan apakah yang kita dianjurkan untuk kita menyibukkan diri dengannya di bulan Ramadan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan tentang memasuki bulan Ramadan, dan ini adalah merupakan perkara yang hampir setiap tahun menjadi pertanyaan bagi sebagian ikhwah, disebabkan karena seringnya terjadi khilaf, perselisihan di kalangan kaum muslimin setiap tahunnya. Perselisihan dalam hal menentukan tentang masuknya bulan Ramadan. Kadang-kadang di satu tahun terjadi khilaf 2 hari. Kadang-kadang bahkan terjadi khilaf 3 hari. Masing-masing mengemukakan alasannya. Seakan-akan tiada henti. Sehingga butuh bagi kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, agar kita memiliki pegangan. Sehingga hal yang seperti ini terus kita tidak pertanyakan setiap tahun, disebabkan karena khilaf yang terjadi, khususnya di negeri kita ini. Baru saja sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, tinggal beberapa hari, sudah ada yang bertanya, Ustaz, kapan bulan Ramadan? Maka anak katakan pada dia, tunggu pengumuman dari Depak, tunggu pengumuman dari pemerintah. Menunjukkan bahwa masih banyak dari kaum muslimin yang selalu dalam keadaan bingung.
Padahal kalau kita memiliki kaidah, memiliki prinsip yang jelas, yang dibangun di atas dalil, maka insyaallah ta'ala setiap tahunnya kita dalam keadaan jelas dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan di mana kita membahas tentang masalah Ramadan, bahwa asal hukumnya apabila ada satu orang dari kaum muslimin yang ada di dunia ini yang telah melihat hilal, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin yang sampai kepada mereka berita tentang terlihatnya hilal tersebut untuk berpuasa pada harinya selama masih ada siangnya pada hari tersebut. Apabila terjadi khilaf, perbedaan hari, sampai kepada dia kabar, dalam keadaan terlambat, dan terjadi perbedaan siang malam, maka dia berpuasa pada hari yang berikutnya. Namun asal hukumnya siapa saja yang sampai kepadanya kabar dari seorang yang terpercaya, dari satu orang, bahwa dia telah melihat hilal, maka itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai hujjah untuk berpuasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'afsiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu al-'iddata 30." Apabila kalian telah melihat hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kalian melihat hilal yang menunjukkan keluarnya Ramadan, maka hendaklah kalian berbuka. Apabila terhalangi oleh kalian mendung atau yang semisalnya yang menyebabkan kalian tidak mampu melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengecualikan, tidak membatasi antara satu negeri dengan negeri yang lain. Namun siapa saja apabila ada satu orang yang melihat, maka wajib bagi yang lainnya yang sampai kepadanya khabar untuk menjadikan ru'ya tersebut sebagai sandaran dalam berpuasa. Dan hadis ini juga sangat jelas sekali menunjukkan tidak disyariatkannya menetapkan masuknya atau keluarnya bulan Ramadan dengan hisab jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagian mereka telah menetapkan bahwa Ramadan akan jatuh pada tanggal sekian, melihat letak bulan demikian dan demikian. Maka yang seperti ini tidak dibangun di atas dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita bahwa dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya dari bulan Ramadan hanya dengan dua cara. Ar-ru'yah ikmalul iddah,
melihat bulan, melihat hilal, dan yang kedua adalah menyempurnakan bilangan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menukilkan kesepakatan para ulama tentang tidak disyariatkannya menyandarkan dalam penetapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan dengan hisab. Hal yang demikian tidak disyariatkan. Sebab dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan penetapan ru'yah, melihat, yang kadang-kadang penglihatan tersebut terhalangi. Anggaplah kalau kita mengatakan bahwa secara ilmu hisab bulan telah terletak pada derajat sekian dan sekian yang menunjukkan bahwa bulan itu bisa terlihat. Anggaplah demikian. Namun bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan fa'in ghumma alaikum, apabila terhalangi oleh kalian, sempurnakan bilangan. Nah, menunjukkan bahwa anggaplah bahwa bulan tersebut dengan mata yang normal, tanpa ada yang menghalangi misalnya, terlihat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan permasalahan ini kepada al-ghumum, terhalanginya disebabkan karena mendung atau yang semisalnya. Kalau mendung yang menyebabkan mereka tidak mampu melihatnya, maka sempurnakan. Dan itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengatakan apabila terhalangi oleh kalian, namun secara ilmu hisab kemungkinan untuk dilihatnya itu besar, maka tetaplah kalian berpuasa. Tidak demikian. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan. Yang ini semakin menegaskan kepada kita bahwa dalam menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan harus dengan isbatur ru'yah, menetapkan ru'yatul hilal. Maka apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab adalah perkara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam hal menetapkan ru'yah, menetapkan masuknya Ramadan atau keluarnya dari bulan Ramadan. Namun dari sisi yang lain, kita juga melihat kondisi kaum muslimin yang tidak di atas satu kepemimpinan, tidak di atas satu khilafah. Tafarraqatil buldan, negara-negara telah terpisah dan masing-masing negeri punya pemimpin tersendiri. Indonesia punya pemimpin tersendiri, Arab Saudi punya pemimpin tersendiri, demikian pula negara-negara yang lainnya. Dan kita melihat bahwa masing-masing dari negeri tersebut mereka menyandarkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu berdasarkan apa yang telah menjadi ketetapan dari pemerintah mereka. Sehingga berkenaan dalam permasalahan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat bahwa Indonesia adalah merupakan wilayah tersendiri yang tidak dikuasai oleh Arab Saudi.
Tidak dikuasai oleh Mesir, tidak dikuasai oleh negara yang lainnya. Namun dia berdiri sendiri. Yang menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan berdasarkan ketetapan pemerintahnya. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun." Berpuasa adalah di saat kalian berpuasa dan berbuka, yakni beridul fitri adalah di saat kalian beridul fitri. Demikian pula dalam menetapkan Idul Adha, berkurban adalah di saat kalian berkurban. Dalam riwayat yang lain, as-shaumu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Menetapkan puasa di saat manusia berpuasa dan menetapkan berbuka memasuki Syawal adalah di saat manusia kaum muslimin menetapkan masuknya Syawal. At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Jami', lalu kemudian beliau menukilkan dari sebahagian para ulama tentang makna hadis ini. Inna makna hadzal hadis anna as-shauma ma'al jama'ah wa idhamin nas. Bahwa makna dari hadis ini bahwa berpuasa itu bersama dengan jamaah, bersama dengan penguasa, pemerintah, dan mayoritas manusia. Mayoritas manusia bersama dengan pemerintahnya. Maka ini yang disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Demikian pula yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan as-shaumu ma'al imam, yadullahi ma'al jama'ah. Berpuasa itu bersama dengan imam, bersama dengan pemimpin. Tangan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan al-jama'ah. Bersama dengan al-jama'ah, penguasa, pemerintah. Dan ini pada hakikatnya sejalan dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Aslun min usul ahli sunnah wal jamaah, bahwa di antara prinsip ahli sunnah adalah taat kepada pemerintah, termasuk dalam hal penetapan Idul Fitri dan Idul Adha. Telah diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari imam dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, hum yaluna min umurina khamsan. Penguasa itu mereka senantiasa memimpin kami, mengarahkan kami, menguasai kami dalam 5 perkara. Al-jum'atu wal jama'atu wal 'idu was sughur wal hudud. Dalam hal salatul jum'ah,
dalam hal salatul jamaah dan dalam hal Eid, hari raya, as-sugur, dalam berjihad, berjaga-jaga di daerah perbatasan, dan dalam menetapkan hukum had. Berzina dirajam, ataukah dicambuk, mencuri dipotong tangannya, dan hukum-hukum had yang lainnya. Maka demikian pula hari raya. Mengikuti penguasa, pemerintah. Dan ini memiliki hikmah yang sangat besar, agar kemudian terlihat persatuan kaum muslimin, tidak terlihat terjadi perpecahan dalam perkara-perkara yang penting seperti ini, yang merupakan syiar di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang-orang kafir ketika mereka melihat perselisihan di antara kaum muslimin dalam penetapan hari raya ini, mereka akan mengatakan, lihat bagaimana lemahnya kaum muslimin itu. Dalam perkara-perkara itu merupakan prinsip mereka, ibadah mereka saja, mereka pecah, mereka berselisih. Gimana dengan permasalahan yang lainnya, yang seharusnya kaum muslimin itu mereka terlihat dalam al-jumu'ul azimah, kumpulan yang besar, dalam menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Kalau kita sebutkan tadi dari Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, para ulama ahli sunnah, demikian pula di zaman sekarang ini Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka menasihatkan demikian, berpuasa bersama dengan penguasanya. Kalaulah kita melihat atau dengan yakin misalnya bahwa pemerintah menetapkan masuknya Ramadan ataukah keluarnya dari Ramadan tidak dengan cara yang syar'i, karena sempat ada yang merasa ada problem. Di antara mereka ada yang curiga kepada pemerintah. Apakah pemerintah ini benar-benar menetapkan masuknya Ramadan dengan ru'yah? Jangan-jangan dikirimnya utusan-utusan ke beberapa pantai-pantai, titik-titik penting untuk melihat al-hilal. Jangan-jangan itu hanya kamuflase saja. Intinya pemerintah tidak mau keluar dari apa yang telah ditetapkan di tanggal. Kalau sudah merah, merah. Kalau sudah disebutkan situ 1 Ramadan, dikirimnya utusan, itu hanya kamuflase saja. Nah, sehingga kalau ada yang mengabarkan bahwa dia telah melihat, pemerintah tidak mau menerimanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kalau demikian saya tidak mengikuti pemerintah karena pemerintahnya berkhianat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memang sempat terjadi hal ini tahun lalu atau yang sebelumnya, wallahu taala alam. Pemerintah telah menetapkan tanggal sekian. Kemudian ada berita yang menyebar bahwa ada salah seorang yang telah melihatnya di daerah Madura, telah melihat hilal. Katanya, qila, disampaikan kepada pemerintah, namun pemerintah tidak menerimanya. Nah, sehingga dengan alasan ini sebagian mereka
akhirnya berpuasa, sementara pemerintah menetapkan hari berikutnya. Nah, maka yang pertama harus dicek terlebih dahulu berita tersebut. Ya, ada yang mengatakan tak jelas, majhul. Ya, tapi beritanya masyhur. Boleh jadi masyhur tapi sumbernya dari orang yang sama. Masyhur belakangnya. Begitu direntet beritanya dari satu orang. Nah, tidak jelas. Sehingga tidak bisa diisbatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, anggaplah bahwa penguasa itu tidak amanah dalam perkara ini. Antara penguasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat, kita telah menjelaskan tadi prinsip Ahlus Sunnah dalam permasalahan ini. Telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin berpuasa bersama dengan mayoritas pemerintahnya, penguasanya. Apakah penguasa itu keliru atau benar? Dan ini telah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, kalau ada seorang yang mengatakan mungkin pemerintahnya itu khianat, mungkin ada orang yang telah menyampaikan bahwa dia telah melihat hilal, namun dia tolak karena mungkin ada permasalahan pribadi atau mungkin ada kepentingan tertentu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kewajiban kita adalah taat kepada pemerintah. Adapun masalah pemerintah amanah atau tidak amanah, maka keadaannya seperti salatul jamaah. Keadaannya seperti salatul jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, al-a'immatu yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu salat memimpin kalian. Kalau kemudian mereka benar, mereka mendapatkan pahala, kalian juga mendapatkan pahala. Namun apabila imamnya itu keliru, salah, maka imamnya yang mendapatkan dosa, kalian sebagai makmum tetap mendapatkan pahala. Maka demikian pula dalam hal shaum Ramadan. Kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah itu amanah atau tidak amanah? Apakah pemerintah itu menetapkannya dengan hilal, ru'yatul hilal, ataukah dengan hisab? Kalau memang itu benar, dan kita melihat, alhamdulillah, setiap tahun kita melihat bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan masalah ini, mengirim utusannya ke sekian titik untuk melihat al-hilal. Alhamdulillah, sehingga sepantasnya lah kita sebagai kaum muslimin untuk memberikan semangat kepada pemerintah agar terus berusaha menetapkan masuknya atau keluar bulan Ramadan dengan cara syar'i tersebut, dengan melihat hilal. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada satu orang, dua orang, tiga orang melihat hilal misalnya, lalu mereka sampaikan kepada pemerintah, namun pemerintah tidak percaya kepada penglihatan mereka, sehingga pemerintah belum menetapkan, maka kita pun belum berpuasa sampai pemerintah menetapkannya. Hal ini disebabkan karena al-hilal itu berasal dari kata
Asy-syuhra bima'na asy-syuhra, al-istihlal, al-ishtihar. Yani masyhur. Istahalla yani ishtahar. Sehingga tidak ditetapkan masuknya 1 bulan sampai ketetapan tersebut masyhur di kalangan kaum muslimin. Masyhur di kalangan kaum muslimin bahwa Ramadan telah masuk. Adapun kalau yang tahu itu hanya 1, 2, 3 segelintir orang, maka tidak bisa ditetapkan masuknya hilal, masuknya Ramadan, sampai perkara tersebut menjadi suatu hal yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, agar kemudian kita jelas dan tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya seputar permasalahan ini. Kita sudah punya prinsip menunggu apa yang telah ditetapkan oleh Al-Hakim, Al-Imam. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barakah. Al-barakatu hiya al-khairu katsir. Kebaikan yang banyak bisa kita dapatkan di dalamnya. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan apa yang kita amalkan di hari-hari yang berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Kita menyadari bahwa kita tidak terlepas dari dosa, dzunub, kesalahan-kesalahan. Namun di sana ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala membukanya untuk memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang hendak bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu kesempatan terbesar untuk kita berusaha memperbaiki diri, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita benar-benar telah meninggalkan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menegakkan ibadah dengan penuh keimanan di bulan Ramadan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa yang lalu. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan takfir lidzunub, yang menghapuskan dosa-dosa seorang apabila dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jitunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara Jumat menuju Jumat yang berikutnya, antara Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa selama ditinggalkannya dosa-dosa besar. Kesempatan untuk meraih taqwa Allah. Sebab tujuan dari berpuasa adalah untuk membina ketakwaan kita, untuk membiasakan diri dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dari saum Ramadan, tujuan dari berpuasa, untuk membina ketakwaan seseorang, terbiasa dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan al-ma'asi, meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan keji, mungkar, perbuatan sia-sia, perbuatan yang melalaikan, dan seorang menghadapkan dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam asy-syariah kita melihat posisi yang sangat penting dari puasa tersebut yang dapat menyebabkan seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Demikian banyak hukum-hukum kafaratul zihar, kafarah dalam hal sumpah, kafarah dalam hal membunuh, kafarah dalam hal mendatangi istri di siang hari Ramadan. Di antara kafarah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah berpuasa. Berpuasa agar kemudian seorang itu terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiasakan diri dengan ibadah dan melemahkan syahwatnya sehingga dia tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemuda yang mereka belum mampu untuk memasuki jenjang pernikahan, maka hendaklah mereka memperbanyak puasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, maka hendaklah dia menikah. Yang demikian lebih menundukkan pandangan, memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija', sebab puasa itu bagi dia adalah wija'. Wija' maknanya adalah yudhifu syahwat, melemahkan syahwat. Melemahkan syahwat, melemahkan fisik, sehingga seorang itu akan semakin jauh dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut, keji, kemungkaran, perzinaan dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan kemungkaran
berzina dan yang lainnya. Itu kebanyakan disebabkan karena kasratul akl, kelebihan makan, kelebihan minum. Lalu kemudian inilah yang menyebabkan seorang itu terjatuh dalam sekian perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan manfaatkan waktu kita untuk ibadah. Jangan kita membuang waktu-waktu kita baik di malam hari maupun di siang hari Ramadan dengan melakukan hal yang sia-sia. Sebahagian manusia, sebahagian kaum muslimin, mereka tidak memanfaatkan waktunya. Mereka menyangka bahwa puasa itu adalah menahan makan, menahan dari minum, dan tidak mendatangi istri. Itu saja. Lalu kemudian keseharian mereka sambil menunggu buka puasa, sambil menunggu ta'jil, main catur. Capek main catur, pindah main domino. Selesai main domino, bosan, main joker. Selesai itu, main apa lagi? Allahul musta'an. Tersia-siakan waktu mereka. Ya subhanallah, kalau mereka mengisinya dengan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan keji dan mungkar, amalan yang melalaikan, maka Allah tidak butuh kepada seorang yang meninggalkan makanan dan minumannya itu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari mendatangi istri. Namun puasa itu adalah tarbiyah, pendidikan terhadap diri kita untuk membiasakan diri beribadah kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istiqaru ila Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk memperbanyak ibadah dengan bentuk ibadah-ibadah yang disyariatkan. Membaca Al-Quran, berderma, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan pada mereka yang memerlukan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Abdullah bin Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi." Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina ya'tihi Jibril. وكان جبريل يلقاه من كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba yang paling jud. Jud di dalam bahasa Arab, ya, mungkin kalau kita terjemahkan artinya dermawan. Kata-kata al-jud dalam bahasa Arab itu artinya i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Itu kata jud. I'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Memberikan apa yang sepantasnya kepada siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Memberikan sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas. Itu namanya al-jud. Jadi dia lebih bersifat umum dari sedekah, lebih bersifat umum dari sedekah. Nah, sedekah termasuk di dalamnya, di dalam istilah jud ini. Memberikan apa yang pantas kepada orang yang pantas.
apakah itu berbentuk harta, makanan, apakah berbentuk ilmu, dan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Ini hari-hari beliau selain bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk ke bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan memperbanyak kebaikan, jangan malah berkurang. Ya. Kalau di bulan-bulan yang lain, masya Allah, rajin bersedekah. Di bulan Ramadan ditahan. Persiapan untuk baju baru anak-anak, persiapan untuk beli perabot, persiapan untuk ini dan itu berkurang. Tidak demikian. Mestinya di bulan Ramadan aktsar wa aktsar. Ajwad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Di saat Jibril datang kepada beliau, dan adalah Jibril datang kepada beliau setiap malam, fayudarisuhul Quran. Lalu kemudian Jibril membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Dalam riwayat ini juga kita mendapatkan faedah anjuran untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan di antara faedah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini beliau mengatakan fihi istihbabul iktsar min al-qira'ati fi Ramadan wa kaunuha afdala min sa'iril azkar. Di dalam hadis ini terdapat dalil faedah yang menunjukkan disukainya seseorang memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, dan itu lebih afdal daripada zikir-zikir yang lainnya. Di bulan Ramadan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, terkhusus pada 10 hari terakhir. Bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk beriktikaf, maka dia hendaklah menggunakan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diterima ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah, salatul lail kita diterima oleh Allah. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa membimbing kita dalam mengamalkan ibadah dibangun di atas ilmu yang jelas dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada kita dan kita menjadikannya sebagai bekal sebelum memasuki bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.